Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Melinda dari Prodi D3 Bahasa Mandarin. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan pada bagian 1 dan bagian 2 terkait nilai-nilai pendidikan, karakter, dan studi kasus pada mata kuliah Jati Diri Unsur dengan dosen pengampu Sandy Lawson. Sebutkan dan jelaskan nilai pendidikan karakter yang dapat Anda implementasikan sebagai seorang mahasiswa ketika menemukan perbedaan pendapat di sekitar Anda, misalnya teman, keluarga, lingkungan kampus, dan di masyarakat. Nilai pendidikan karakter yang pertama adalah toleransi. Toleransi adalah kemampuan kita untuk menerima dan menghormati perbedaan pendapat, pandangan, keyakinan, dan perilaku orang lain tanpa merasa terancam atau menolak mereka. Nilai karakter yang kedua adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau memahami apa yang dirasakan orang lain dan mencoba melihat situasi dari sudut pandang mereka. Yang ketiga adalah komunikasi asertif. Nah, komunikasi asertif ini adalah kemampuan menyampaikan pendapat, kebutuhan, dan perasaan dengan jelas dan tegas, tetapi tetap sopan dan menghormati orang lain. Yang keempat ada nilai kerjasama. Nilai kerjasama adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan menyatukan ide untuk mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak demi tujuan bersama. Yang kelima adalah kebijaksanaan atau open-minded. Kebijaksanaan atau sikap open-minded adalah kemampuan untuk mempertimbangkan pendapat orang lain, mengevaluasi informasi baru, dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan hanya ego atau kebiasaan saja. Bagian 2. Menggunakan contoh kasus yang sedang tren saat ini dan menjelaskan dengan mengaitkan pada nilai pendidikan karakter. Pada bagian 2, kasus yang saya ambil adalah contoh kasus yang sedang tren di masyarakat, yaitu cyberbullying atau perundungan di media sosial, khususnya pada kalangan remaja dan mahasiswa. Kasus ini sering muncul dalam bentuk komentar negatif, body shaming atau hate speech, ataupun penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Nilai karakter yang berkaitan dengan kasus ini adalah nilai empati, yaitu memahami perasaan orang lain. Yang kedua ada nilai digital, yaitu bersikap bijak, sopan, dan bertanggung jawab saat menggunakan media sosial. Yang ketiga ada nilai karakter kontrol diri, yaitu menahan diri untuk tidak menulis hal negatif atau impulsif yang mengakibatkan perdebatan. Yang keempat ada nilai toleransi dan saling menghargai, yaitu sikap menghormati perbedaan pendapat tanpa menyerang pribadi atau orang lain. Latar belakang masalah dari kasus tersebut adalah yang pertama, mudahnya akses media sosial. Yang kedua, minimnya kontrol diri pada setiap pengguna media sosial. Yang keempat adalah anonimitas atau akun palsu yang membuat pelaku merasa aman. Yang kelima, lingkungan yang permisif terhadap komentar negatif. Semua ini membuat perilaku perundungan di internet semakin berkembang. Solusi yang dapat kita terapkan melalui pendidikan karakter yaitu yang pertama, mengedukasi etika digital sejak dini, termasuk cara berkomunikasi yang sopan. Dan yang kedua, membangun empati agar pengguna media sosial menyadari bahwa komentar kecil dapat melukai. Yang ketiga, mendorong kontrol diri, misalnya berpikir sebelum memposting sesuatu. Yang keempat, memberi contoh positif, baik oleh guru, dosen, maupun mahasiswa senior. Yang kelima, membiasakan budaya saling menghargai, baik di dunia nyata maupun digital. Mahasiswa Unsur dikenal dengan karakter jujur, berintegritas, beretika, dan peduli terhadap lingkungan sosial. Kasus cyberbullying menjadi pengingat bahwa mahasiswa perlu menyampaikan karakter tersebut, terutama dalam penggunaan media digital. Mahasiswa Unsur diharapkan mampu menjadi contoh dalam berkomunikasi yang santun, menghargai pendapat, menyelesaikan konflik tanpa menyerang secara personal, dan membawa nilai integritas baik di dunia nyata maupun dunia digital. Dengan demikian, kasus ini sangat relevan untuk menunjukkan pentingnya pendidikan karakter di lingkungan kampus. Demikian pemaparan saya mengenai nilai pendidikan karakter dan studi kasus yang sedang tren.
Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi refleksi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.